Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Surat Al-Isra, surat ke-17 ayat yang pertama. Yang sama-sama kita hormati Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat, Bapak Ibu pimpinan dan pejabat struktural serta keluarga besar Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat yang dirahmati Allah, dan anak-anak kita yang sedang melaksanakan program magang, ya, mudah-mudahan dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan taufik dan hidayah Allah. Kita hadir di musola Karya Iman yang kita muliakan dalam rangka kajian rutin yang hari ini kita hubungkan dengan momen peristiwa Isra dan Mi'raj. Kemudian selawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut-pengikut beliau yang mengikuti beliau dengan ihsan sampai hari kemudian. Semoga kelak di hari kiamat kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, tidak terasa kita hari ini sudah berada di tanggal 24 Rajab 1446 Hijriah. Lebih kurang ya, 1 bulan lebih ke depan
kita akan kedatangan tamu agung, yaitu bulan suci Ramadan. Maka doa yang boleh jadi Bapak Ibu sudah membacanya dari awal Rajab, yang dianjurkan walaupun hadis tersebut dinilai lemah, tapi bisa dibaca dalam rangka targhib, memotivasi kita untuk mendapatkan keberkahan di bulan Rajab, keberkahan di bulan Sya'ban, dan juga keberkahan di bulan Ramadan. Dengan membaca doa tersebut, sepertinya Ramadan ini semakin lama. Karena kerinduan itu Bapak Ibu membuat ya, yang dekat itu seolah-olah jadi jauh. Ya, bukan yang jauh jadi dekat ya. Ya, terbalik dia. Karena ketika seseorang rindu, waktu yang sebenarnya singkat itu terasa lama, sehingga kita merindukan kedatangan bulan Ramadan. Semakin dirindukan, terasa semakin lama ya. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, kalau berbicara peristiwa Isra dan Mi'raj, yang memang setiap tahun peringatan tersebut diadakan, baik di masjid-masjid, di musola-musola, dan di kantor-kantor tiap tahun, dalam rangka mendapatkan berkah ya. Tadi juga kita membaca doakan Allahumma barik lana, tujuannya agar kita mendapatkan berkah. Jadi ketika kita memperingati Isra dan Mi'raj, harapannya kita mendapatkan berkah dari peringatan tersebut, dari kajian-kajian tersebut. Arti berkah itu adalah ziyadatul khair. Jadi ada tambahan kebaikan bagi kita, itu disebut dengan berkah atau ziyadatul khair. Maka sebagaimana yang disampaikan oleh para ulama, kejadian atau peristiwa Isra dan Mi'raj itu hanya satu malam. Tapi pembahasan tentang peristiwa Isra dan Mi'raj bisa bermalam-malam. Bisa bermalam-malam. Ya, tidak pernah habis-habisnya. Ditinjau dari berbagai sudut dan aspek. Maka pagi hari ini Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, kita akan membahas beberapa hikmah dari peristiwa Isra dan Mi'raj tersebut, agar kita mendapatkan berkah, bertambah kebaikan, terutama bagi diri kita, untuk kebaikan hidup kita di dunia dan juga kebaikan hidup kita di akhirat, dan dijauhkan dari azab neraka. Di awal kita membaca Bapak Ibu surat Al-Isra ayat yang pertama, di mana peristiwa Isra dan Mi'raj tersebut di pangkal ayat Allah berfirman dengan kalimat Subhanalladzi, yang diterjemahkan Maha Suci Allah. Jadi peristiwa Isra dan Mi'raj adalah peristiwa yang menunjukkan kemahabesaran Allah. Kalau Bapak Ibu sekali lagi kita hubungkan dengan sifat Allah yang 20 yang menunjukkan kemahabesaran Allah, yang sering disenandungkan ya ketika kita di surau dulu lah ya, ketika belajar mengaji kan, Allah wujud qidam baqa mukhallafatul lil hawadithi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah qudrat iradat ilmun haya sama basar kalam qadiran muridan
aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Nah, itu kan waktu di surau. Saya tidak tahu yang anak-anak magang hafal itu. Ada ya? Oh, lain dapat. Awak dulu saya dapat kiranya lain dapat. Ya, jadi sifat yang 20 itu Bapak Ibu kan menunjukkan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam ayat kita baca, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jadi kalau Allah berkehendak, apabila Allah menginginkan sesuatu terjadi, maka terjadilah. Tinggal Allah menyebut kun fayakun, jadi maka jadilah. Itu menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah maha besar, Allah maha berkuasa, Allah maha mengetahui, Allah maha teliti, dan kemahabesaran Allah yang lainnya. Sehingga kalimat subhanalladzi menunjukkan bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj terjadi semata-mata karena kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya ada ujian keimanan. Sebagaimana disampaikan Bapak Ibu oleh para mubalik dan asatidz, para ulama, ketika berbicara tentang sesuatu di balik kemahabesaran Allah, tidak semuanya bisa diterima oleh akal. Maka ketika tidak bisa diterima oleh akal, yang menerimanya adalah hati, atau menerimanya dengan keimanan. Sampai hari ini Bapak Ibu, tidak sedikit peristiwa-peristiwa yang kita saksikan, peristiwa-peristiwa yang sampai kepada kita itu tidak bisa dicerna dengan akal sehat. Ketika tidak bisa dicerna oleh akal sehat, maka yang menerimanya adalah hati atau iman. Dengan kalimat la haula wala quwwata illa billah, atau dengan kalimat innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Atau dalam bahasa Indonesia ada kalimat Pak, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Itu sebenarnya bahasa iman, itu tidak lagi bahasa akal. Karena kalau bahasa akal dibatasi dia. Ada yang membatasinya. Apa yang membatasinya? Ruang. Apa yang membatasinya? Waktu. Tapi dalam peristiwa Isra dan Mi'raj tidak ada batas ruang, tidak ada batas waktu bagi Allah yang menciptakan ruang dan menciptakan waktu. Kalau kita banyak batasnya nih Bu, termasuk kehidupan kita ada batas, namanya adalah ajal. Walikulli ummatin ajal, setiap umat itu ada ajalnya, itu batas, ya kan? Tapi bagi Allah tidak ada batas ruang dan waktu. Maka jarak yang sangat jauh, yang seharusnya ditempuh berbulan-bulan, bagi Allah bisa memperjalankan seorang hamba bahkan sampai Mi'raj ke langit ketujuh, sampai ke Sidratul Muntaha hanya dalam waktu 1 malam. Nah, ini menurut ulama menunjukkan bahwa Allah tidak dibatasi oleh sesuatu apapun. Tapi kalau manusia dibatasi dia. Atau batas ruang, ada batas waktu. Sehingga kalau berbicara Isra dan Mi'raj tidak bisa dengan akal saja, tapi harus didahulukan iman. Sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq yang berkata, lebih dari itu pun yang disampaikan oleh Rasulullah sebelum ini aku sudah mengimaninya. Makanya Abu Bakar diberi gelar As-Siddiq, yaitu orang yang membenarkan. Ya. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berarti Isra dan Mi'raj itu hikmah yang pertama menurut ulama adalah ujian keimanan. Mudah-mudahan sampai hari ini tidak ada yang ragu dengan peristiwa Isra dan Mi'raj.
Sebagaimana ada seseorang yang waktu itu saya kisahkan kepada Bapak Ibu ragu dengan peristiwa penyembelihan Ismail oleh Nabi Ibrahim, Pak. Dengan bahasa masa iyo Nabi Ibrahim bermimpi atu awak satu lo mendapih kan bodoh awak tuh. Itu kecil beliau, Pak. Karena beliau hanya menerima dengan akal, tidak menerima dengan hati atau dengan iman. Boleh jadi hari ini ada orang, Pak, yang masih meragukan kebenaran Isra dan Mi'raj. Mungkin tuh dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian Mi'raj pula ke langit ketujuh sampai ke Sidratul Muntaha hanya dalam waktu semalam. Boleh jadi ada orang yang kemudian meragukan peristiwa Isra dan Mi'raj. Tapi Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau iman maka kita tidak meragukan kebenaran dari peristiwa Isra dan Mi'raj sebagaimana yang pernah diucapkan oleh Abu Bakar. Lebih dari itu pun, sebelum ini apa yang turun dari langit aku mempercayainya, termasuk peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peristiwa Isra Mi'raj adalah peristiwa yang menunjukkan kemahabesaran Allah. Dan kita memang Bapak Ibu, ketika akal sudah tidak lagi bisa menjangkau, pasti kita akan berlindung, akan berpegang kepada kemahabesaran Allah, Pak. Kalau seandainya akal sudah tidak mampu lagi. Contoh sederhana umpamanya kan, ketika kita sudah berusaha, tapi dari sisi akal tidak mungkin. Seperti kisah Nabi Zakaria, Pak. Aku adalah orang yang sudah sangat tua, ya kan? Sementara istriku adalah seorang wanita yang mandul. Akal tidak akan mampu menerima, Pak, bahwa dalam kondisi yang sudah tua, istri mandul akan punya anak. Itu keterbatasan akal, Pak. Maka ketika akal terbatas, pasti dia akan membutuhkan kemahabesaran Allah, Pak. Apa yang ada di balik kemahabesaran Allah? Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Yang mustahil itu hanya pada manusia yang memang dibatasi. Bagi Allah tidak ada batasan. Makanya walaupun Nabi Zakaria berkata bahwa aku sudah tua renta, istriku sudah mandul, tapi ternyata Allah menakdirkan bahwa Nabi Zakaria memiliki seorang anak yang bernama ya agak bare ibu menjawab bernama ya gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah, keterbatasan. Bahkan Bapak Ibu dalam keseharian kita juga begitu, Bapak Ibu. Dalam kondisi-kondisi akal memang sudah mentok, Pak. Tidak bisa lah akal kok, Pak. Pasti ujungnya kita akan bersandar kepada kemahabesaran Allah. Percayalah. Iya, Pak. Punya anak, alun jodoh jodoh, Pak. Usia lah lanjut, raso-raso payah. Kemana bersandarnya? Pasti kepada Allah. Karena ketika akal sudah mentok, kepada siapa lagi, Pak, mengadu? Karena kita punya banyak keterbatasan. Tapi kalau mengadu kepada Allah, Allah tidak memiliki keterbatasan. Apa yang tidak mungkin menurut akal manusia, bagi Allah mungkin. Apa yang tidak bisa menurut akal manusia, bagi Allah bisa. Itu yang menunjukkan kemahabesaran Allah. Maka ayat ini diawali dengan kalimat subhanalladzi. Makanya Bapak Ibu jangan pernah berputus asa bahwa kita memiliki Tuhan, yaitu Allah yang maha berkuasa, yang maha besar. Nah, itu perlu menjadi catatan itu Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk Nabi di akhir mengadu kepada Allah. Karena ikhtiar beliau sudah luar biasa dalam menjalankan dakwah. Tapi makin ke ujung ternyata musuh semakin banyak.
Makin ke ujung ternyata apa? Beban itu semakin berat. Maka mentok. Apalagi yang akan dilakukan? Sudah mentok, Pak. Ya. Nah, dalam kondisi yang seperti itu, maka tempat mengadu Nabi adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga muncul dalam firman Allah, "Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala." Ya, jadi Allah tidak akan pernah meninggalkan engkau wahai Muhammad. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hikmah yang pertama dari peristiwa Isra dan Mi'raj adalah bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj adalah peristiwa yang menunjukkan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka berlindunglah di balik kemahabesaran Allah tersebut. Ya. Ini kalau berbicara peristiwa Isra dan Mi'raj. Ya. Kemudian yang kedua, ya. Peristiwa Isra Mi'raj adalah perjalanan spiritual. Ya, jadi peristiwa Isra dan Mi'raj itu adalah perjalanan spiritual, dia, Pak. Yang menurut para ulama di dalamnya itu terdapat 3 tahapan. Ya. Yang pernah dulu kita bahas Bapak Ibu. Ada namanya adalah takhalli. Yang kedua namanya adalah tahalli. Yang ketiga namanya adalah tajalli. Ini 3 tahapan dalam perjalanan spiritual. Karena perjalanan spiritual itu kan perjalanan menuju Allah itu. Ya. Dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, perjalanan spiritual itu kalau kita baca Bapak Ibu, itu kan diawali dari proses pensucian hati Nabi, dibedah. Kalau bahasa kitanya kan dibedah. Tapi pendapat ulama bukan menunjukkan bahwa hati Nabi itu kotor. Hati Nabi itu bersih, tapi kemudian semakin dibersihkan. Itu pendapat ulama. Karena hati Nabi tidak berpenyakit. Tidak ada penyakit kedengkian, ya kan? Tidak ada penyakit kemunafikan. Tapi bahasa bahwa hati Nabi dibersihkan menunjukkan bahwa itu adalah proses takhalli, pensucian jiwa. Kalau bahasanya kan tazkiyatun nafas, pensucian jiwa dari penyakit-penyakit hati, ya, takhalli. Ya, makanya Bapak Ibu kalau ingin melakukan perjalanan spiritual itu harus diawali dengan pembersihan hati terlebih dahulu itu. Dari berbagai macam penyakit hati. Ya. Iri dengki itu penyakit hati. Kalau ingin melakukan perjalanan spiritual, maka bersihkan hati dari penyakit iri dan dengki. Cinta dunia yang berlebihan itu adalah penyakit hati. Kalau kita ingin melaksanakan perjalanan spiritual, maka kecintaan terhadap dunia yang berlebihan itu harus diobati terlebih dahulu. Dan banyak lagi penyakit-penyakit hati lainnya yang kita bersihkan terlebih dahulu sebelum melakukan perjalanan spiritual berdasarkan kisah Isra dan Mi'raj ini. Ya, kalau bahasanya kan dibedah, dibersihkan. Ya. Nah, kalau kemudian ada proses takhalli, maka yang kedua akan muncul namanya tahalli. Jadi ada takhalli, ada tahalli. Ya. Kalau tahalli pensucian jiwa. Kalau tahalli ketika kemudian jiwa disucikan, maka akan muncul sifat baik yang merupakan kebalikan dari sifat yang kita sucikan tadi. Contoh, kalau kita awalnya pelit, kalau kemudian kita mensucikan diri Pak dari sifat pelit, maka yang muncul adalah sifat apa? Dermawan. Tidak ada yang muncul tuh setengah dermawan, Bu. Tidak ada. Apakah Ustadz kalau pelit ini diobati dia akan menjadi orang yang setengah dermawan? Kalau bocah lihat dikecen pilih indah lo nyusan, dikecen dermawan indah lo nampak. Jadi kira-kira kalau seperti itu apakah bisa disebut setengah dermawan? Tidak. Karena sifat itu cuma 2 Bapak Ibu. Kalau tidak pilih dermawan, Ibu kini di mana? Di dermawan atau pilih?
setengah dah Pak. Awak yang mengecek kadang setengahnya. Ambo cale apa tu? Pilih indak lo dermawan dak lo nampak. Atau ada yang mungkin bahasanya apa stagnan apa namanya? Pokoknya ambo indak pilih, ambo indak lo dermawan. Berarti di tengah-tengah. Enggak ada itu. Ya, enggak ada sedang-sedang saja itu enggak ada, Pak. Ya, ukuran baju baru ada ukuran yang sedang ya. Tapi kalau sifat Bapak Ibu, kalau sudah dibersihkan satu sifat yang buruk, maka akan muncul satu sifat yang baik. Tapi kalau ternyata ibu berusaha membersihkan sifat pelit, belum mencapai dermawan, maka pendapat ulama itu masih disebut pelit. Ya baru mengecek dermawan, Bu. Karena ciri-ciri orang dermawan itu kan jelas tuh, alladzina yunfikuna fis sarra wa dharra. Orang yang berinfak baik di kala lapang maupun di kala sempit. Ada bahasa kedermawanan. Maka tidak ada bahasa setengah dermawan. Kalau belum dermawan berarti disebut pelit. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, umpamanya ada kedengkian. Kalau kemudian kedengkian itu menimbulkan buruk sangka, kalau buruk sangka itu diobati, maka ketika buruk sangka itu sudah diobati, yang muncul itu pasti baik sangka. Pasti. Kan tidak ada bahasa setengah-setengah, Pak. Tidak ada. Kalau buruk sangka ya buruk sangkonya. Kalau buruk sangka itu sudah dihilangkan, yang muncul itu pasti adalah baik sangka. Ya, husnuzon namanya itu. Kalau masih tas siso-siso sakit Pak Ustaz. Biasa banyak buruk sangka ambo kayaknya malah, tapi belakang kau gak sakit. Ya tetap saja buruk sangka. Ya, karena yang baik sangka itu adalah berpikir baik dan positif tentang orang lain. Itu yang baik sangka, Pak. Kalau awak kena coba tuh, ya, seolah-olah itu bagian dari berbaik sangka. Ya, bapak tidak hadirnya kan itu, bapak tidak hadir. Jadi bahasa kenapa dia tidak hadir? Tinggal melihat apa yang kira-kira ya ada di dalam hatinya dengan bahasa kenapa beliau tidak hadir. Ya kan? Boleh jadi itu masuknya ke buruk sangka, boleh jadi itu masuknya adalah kepada berbaik sangka. Yang tahu tentu apa yang ada di dalam hati kita. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kalau sudah ada proses tahalli, membersihkan jiwa dari kotoran-kotoran jiwa, ya, membersihkan hati dari penyakit-penyakit hati, maka proses yang kedua itu akan berlangsung secara sendirinya. Akan berlangsung secara sendirinya. Coba begini, Bu. Kalau kita melawan malas, itu pasti muncul rajin. Ya kan? Tidak ada bahasa setengah rajin. Tapi Pak Ustadz, nyolah-nyolawan malih itu Ustadz. Cuman alun rajin, tidak ada. Yang namanya alun rajin itu Bu malih. Ya kan selesai itu Bu. Dia ada malas, ada rajin. Kalau memang sembuh seseorang dari penyakit malasnya Bu, pasti rajin. Kalau belum rajin berarti masih disebut malas. Karena dua, tidak ada bahasa setengah rajin itu ada. Ya, rajin dan malas. Cuman kita saja kadang yang membahasakan dikecian malehnya ndak lo maleh bana. Dikecian rajin indah lo rajin bana. Atau di mana itu yang di tengah-tengah. Sebenarnya ndak ada bahasa di tengah-tengah itu. Yang ada kalau memang malas-malas, kalau rajin adalah rajin. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah, ketika orang berusaha melakukan pensucian kepada jiwa, maka pada saat yang bersamaan dia juga memunculkan sifat-sifat baik kepada jiwanya. Itu disebut dengan tahalli namanya. Nah, jadi ada namanya tahalli, ada tahalli. Jadi ketika Nabi dibedah, ketika hati Nabi dibersihkan, Nabi hatinya sudah bersih, semakin menjadi bersih. Sifat Nabi sudah mulia, semakin menjadi mulia. Kesabaran Nabi sudah kuat, semakin kuat. Keistiqomahan Nabi sudah baik, menjadi lebih baik. Nah, jadi itu bahasa ketika ada namanya takhalli dan tahalli. Baru yang ketiga namanya adalah tajalli, menyambungkan diri dengan Tuhan. Ya, makanya Nabi sampai ke Sidratul Muntaha. Setelah melalui proses takhalli dan tahalli, Pak, baru ada namanya tajalli. Makanya bagaimana mungkin
perjalanan spiritual kita ini akan berjalan dengan baik ketika memang kita tidak pernah melakukan tahalli, Pak. Membersihkan jiwa kita dari sifat-sifat atau penyakit-penyakit hati. Kan perjalanan spiritual diantaranya sholat, Bapak Ibu. Bagaimana mungkin perjalanan spiritual itu Bapak Ibu akan baik sementara di saat sholat kita sedang sakit hati dengan teman kita? Bagaimana perjalanan spiritual itu akan berjalan dengan baik, Pak? Sholat salah satu perjalanan spiritual. Tapi Ibu, hati sedang bermasalah. Kita sedang sakit hati dengan teman, Pak. Ya, kita sedang bermarahan dengan teman. Kita sedang bermarahan dengan kerabat. Ya, bagaimana akan berlangsung dengan baik perjalanan spiritual tersebut sementara takhalli itu tidak kita lakukan? Itu kan bagian dari perjalanan spiritual. Puasa Ramadan itu perjalanan spiritual juga itu, Pak. Haji itu perjalanan spiritual itu. Ya, makanya orang kalau menunaikan ibadah haji itu harus ada proses takhalli dulu, Pak. Bersihkan hati itu. Karena kita akan berangkat menunaikan ibadah haji. Ya kan? Harus ada namanya tahalli. Karena sesudah tahalli muncul tahalli sifat-sifat baik. Ya. Nah, jadi jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, belajar dari peristiwa Isra dan Mi'raj bahwa Isra dan Mi'raj adalah perjalanan spiritual. Perjalanan menghadap Allah Subhanahu wa taala. As-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah mi'rajnya orang beriman. Maka kita bisa menjalankan perjalanan spiritual itu, Pak. Salah satu contohnya ada di dalam salat dengan proses yang kita sebut tadi oleh para ulama itu. Ada namanya takhalli, ada namanya tahalli, kemudian ada namanya tajalli. Ya, bagaimana mungkin tajalli itu akan ada, Bapak Ibu, sementara sekali lagi perut kita masih berisi makanan yang haram? Bagaimana akan ada tajalli, Pak? Ya kan? Makanya dalam hadis jelas kan? Ya, ketika ada seseorang mengangkat tangannya, rambutnya penuh dengan debu, pakaiannya penuh dengan debu, Pak. Ya kan? Kemudian dia berdoa, ya Rob, ya Rob. Nah, berdoa itu kan bagian dari perjalanan spiritual itu, Ibu. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Rasul, bagaimana Allah akan menyimak dan mengijabah doanya sementara makanannya berasal dari yang haram, minumannya berasal dari yang haram, pakaiannya berasal dari haram, disarikan di tubuhnya itu dari yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik, bagaimana Allah akan mengabulkan doanya? Perjalanan spiritual mewajibkan ada yang namanya takhalli dan tahalli, Pak. Baru muncul di situ tajalli. Kita kan meremehkan hal-hal yang seperti itu gitu. Makanya nilai kekusukan di dalam sholat itu sulit juga didapatkan oleh seseorang. Karena sholat itu perjalanan spiritual, Pak. Ketika perjalanan spiritual itu tidak ada tahalli, maka wajar untuk mendapatkan khusyuk di dalam sholat itu sulit bagi orang yang memang tidak mensucikan jiwa. Maka Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah, hikmah yang kedua dari peristiwa Isra dan Mi'raj, bagaimana kita berusaha untuk melakukan tahalli dan tahalli agar kita mampu, ya, menikmati perjalanan spiritual atau tajalli itu dengan baik. Nah, kalau bahasa Al-Qur'an itu qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang yang senantiasa mensucikan jiwanya. Nah, jadi Isra dan Mi'raj adalah perjalanan spiritual yang menyambungkan diri dengan Tuhan. Salat itu termasuk perjalanan spiritual karena memang menyambungkan seorang hamba langsung dengan Tuhannya. Makanya ada kalimat as-salatu mi'rajul mu'minin. Jadi dengan salat seorang hamba langsung terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan memang jadi persoalan ketika kita, ya, ingin terkoneksi, Pak, tapi sinyal terganggu. Yang mengganggu tadi itu, ya, yang mengganggu tadi itu kekotoran jiwa kita, ya, makanan yang haram gitu, perbuatan zolim yang kita lakukan, ya, dalam keseharian,
perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari aturan-aturan Allah itu akan menghambat ya untuk merasakan tajalli itu dengan baik. Namanya adalah tajalli. Kemudian Bapak Ibu, ketika peristiwa Isra dan Mi'raj itu, kata ulama, sebenarnya bisa saja Pak, Allah langsung memperjalankan Nabi Muhammad ke Sidratul Muntaha saja langsung Pak. Kemudian menerima perintah sholat, bisa, tidak ada yang tidak bisa. Tapi kenapa justru perjalanan itu dari masjid ke masjid dulu? Kan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, kan dari masjid ke masjid, baru kemudian naik ke langit yang ketujuh sampai Sidratul Muntaha. Kalau seandainya dipangkas masjid ini Pak, tidak ada yang sulit bagi Allah. Langsung saja Muhammad, engkau naik ke langit yang ketujuh sampai ke Sidratul Muntaha, kemudian mendapatkan perintah sholat. Tapi ternyata ada hikmah di balik perjalanan tersebut. Nabi diperjalankan Allah dari masjid ke masjid, itu juga menunjukkan perjalanan spiritual. Ya, yang menjelaskan tentang keutamaan masjid, Pak. Yang bisa menunjukkan keimanan itu salah satunya adalah orang-orang yang memakmurkan masjid. Coba lihat surat At-Taubah ayat 18. Ya, ternyata memakmurkan masjid Allah itu memang salah satu indikator baiknya iman seseorang. Ya kan? Idza ra'aitumur rajul ya'tadul masajid fashhadu lahu bil iman. Jika engkau melihat ada orang yang terbiasa ke masjid, maka saksikan bahwa imannya itu benar. Ya, imannya benar. Tapi sekali lagi kita kan tidak mengatakan ada iman yang salah ya, karena istilah iman itu tidak ada iman yang salah. Cuman bahasa la imana, tidak ada iman. Atau bahasanya imannya rendah. Jadi perjalanan dari masjid ke masjid itu mampu ya membangun nilai-nilai spiritual yang bisa menguatkan keimanan kita. Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah, di garis bawahi Pak, hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Jadi ada bahasa di situ Bapak Ibu, hanyalah Pak. Nah, itu perlu digaris bawahi, bahwa dengan memakmurkan masjid menunjukkan iman orang tersebut benar. Jadi perjalanan ya Isra dan Mi'raj, Allah memperjalankan Nabi Muhammad dari masjid ke masjid. Ini adalah perjalanan spiritual. Ya, kalau bahasa yang disampaikan oleh para ulama, jangan meninggalkan masjid seperti tidak mungkin seekor ikan meninggalkan habitatnya yaitu air. Ya, artinya begini, kalau umat Islam itu jauh dari masjid, maka ibarat ikan yang dijauhkan dari air. Ikan itu akan mati gitu. Jadi kalau umat Islam dijauhkan dari masjid, dia akan menjadi insan-insan yang mati, Pak. Bukan mati secara fisik, tapi mati secara jiwa atau hati. Karena pendapat Imam Al-Ghazali, hati itu kan ada 3 Pak. Ada qalbun salim. Yang kedua adalah qalbun marid, hati yang sakit. Yang ketiga qalbun mayyit, hati yang mati. Jadi dengan menghadiri masjid ya, itu bagian dari menghidupkan kembali nilai-nilai spiritual. Makanya kalau ada orang yang sudah pensiun ke masjid Pak, tahu dia Pak bagaimana untuk kembali mericak nilai-nilai spiritual itu ya. Karena tidak 1 2 itu Pak, yang kemudian ketika pensiun ke masjid beliau bercerita gitu kan, bagaimana dulu ketika bekerja Pak ya, bagaimana beliau dulu ketika berusaha gitu, yang bahkan aturan-aturan Allah itu dilanggar gitu Pak ya, bukan sekali tapi berkali-kali gitu. Dan alhamdulillah di saat pensiun Pak, beliau menghadiri masjid, maka mendapatkan kembali nilai-nilai spiritual tersebut. Kok kadang-kadang ada yang ala pensiun Pak, pindah juga Mas Haji. Sudah pensiun tidak ke masjid, maka semakin jauh dari nilai-nilai spiritual. Apalagi yang namanya post power syndrome itu Pak ya, sudahlah pensiun Pak, indah lo ke Mas Haji, stres surang saja di rumahnya Pak, memanung-manung, mencari oto bajalan ya. Nah itu post power syndrome, karena kehilangan nilai-nilai spiritual
Karena di dalam nilai spiritual itu Bapak Ibu ada kesabaran, ada rasa syukur, ada keistiqomahan, ada bahasa bisa menerima takdir, Pak. Itu ada di nilai-nilai spiritual itu. Jadi harusnya orang-orang yang melakukan perjalanan spiritual dalam hal ini dari masjid ke masjid, kemudian ada mi'raj dalam pengertian adalah mendirikan sholat, itu bagian dari perjalanan spiritual. Kalau seseorang menjalankan perjalanan spiritual, maka yakinlah akan ada nilai-nilai spiritual. Walaupun boleh jadi nilai-nilai spiritual itu belum kita dapatkan secara sempurna. Karena jaminnya kan jelas Bapak Ibu. As-sholat, innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi perjalanan spiritual itu Bapak Ibu mampu membuat kita terjauh dari sifat-sifat yang tidak terpuji tadi gitu. Dari perbuatan keji dan mungkar. Ya, jadi tidak ada bahasa sia-sia itu tidak ada. Ya, kan ada orang sudah melakukan perjalanan spiritual yang biasanya tidak pakai hijab, hari ini sudah pakai hijab tapi perangainya belum berubah, Pak. Jangan dikatakan sia-sia. Dia sedang berada di dalam perjalanan spiritualnya, Pak. Jangan dilecehkan, jangan dihina. Ya, tapi diberi motivasi, diberi semangat. Kok enggak Bapak tanya sekali, kok kamu dari itu yo perangnya cak tanggapan jilbab tuh. Jangan Pak, tidak boleh. Dia sedang melakukan perjalanan spiritualnya Pak. Iya, sedang berproses dia. Tidak boleh dipatahkan seperti itu, dicela. Awak kan hobi mana mencela kan? Sholat lagi, ya, perangnya mau dituju, tak ada sholat aja. Oh, jangan begitu ya kan? Ya sudah sholat dia Pak. Cuman perangainya belum baik. Beri motivasi, mudah-mudahan kan gitu ya. Ya, bisalah sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Makanya Nabi ketika ada seseorang mengadukan begitu, ya Rasulullah, si fulan itu sholat, tapi malam hari mencuri, kan? Nah, sholat itu perjalanan spiritual, Pak. Tapi belum mendapatkan dampak dari perjalanan spiritual. Karena kata sahabat, malam dia masih mencuri, ya Rasulullah. Maka jawaban Nabi apa? Ya, kalau seandainya yang kamu katakan itu benar, maka sholatnya akan mencegahnya dari mencuri. Itulah yang disebut perjalanan spiritual. Ada namanya tahalli, ada namanya tahalli, kemudian ada tajalli. Jadi kita kalau perjalanan spiritual ujungnya adalah tajalli. Ya, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, termasuk Bapak Ibu, kematian itu adalah wujud tajalli kita dengan Allah. Ya, barang siapa yang rindu bertemu dengan Allah, Allah juga rindu bertemu dengan dia. Nah, itu bahasa tajalli itu. Ya, dan itu hanya didapatkan oleh orang-orang yang beriman. Tapi siapa yang benci bertemu dengan Allah, maka Allah pun benci untuk bertemu dengan dia. Nah, itu hikmah yang kedua Bapak Ibu. Jadi peristiwa Isra dan Mi'raj adalah peristiwa yang menunjukkan adanya perjalanan spiritual. Ya, dan kita bisa ya melaksanakan perjalanan spiritual itu salah satunya adalah dengan mendirikan sholat, karena sholat adalah mi'rajnya orang yang beriman. Kemudian hikmah yang ketiga Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj menginformasikan kepada kita tempat peristirahatan terakhir kita. Karena ketika peristiwa Isra dan Mi'raj diperlihatkan kepada Nabi surga, diperlihatkan kepada Nabi neraka. Makanya kalau ada orang meninggal dunia Bapak Ibu, lalu ada yang bilang kita mengantarkan saudara kita ke tempat peristirahatan terakhir. Terakhir malu terakhir tuh. Panjang perjalanan Pak. Orang kalau mati Bapak Ibu itu baru berpindah dari alam dunia ke alam barzah baru itu. Alam barzah ini lamanya hampir sama dengan lamanya dunia ini kata ulama. Ya kan? Jadi berpindah tempat baru. Masih ada nanti namanya alam akhirat. Makanya Bapak Ibu kalau ada komentar terhadap orang yang meninggal, jangan bahasanya mengantarkan ke tempat peristirahatan terakhir. Belum terakhir Pak. Nah, Bapak Ibu robahlah tuh kalimat itu ya. Jadi kita mengantarkan ke alam barzah enggak apa-apa, atau ke alam kubur. Ya, kita akan mengantarkan beliau ya ke alam barzah. Ya, tapi bahasanya kadang-kadang ya kita akan mengantarkan beliau ke tempat peristirahatan terakhir. Menurut Ibu peristirahatan terakhir kita di mana? Balik lu Ibu menjawab. Di mana peristirahatan terakhir, Bu? Surga. Iya betul. Itu peristirahatan terakhir.
Karena orang yang beriman kepada Allah, yakin Tuhannya Allah, ketika dia berbuat dosa dan maksiat, Pak, diazab dia di neraka, ujungnya tetap masuknya ke dalam surga. Tempat peristirahatan terakhir orang beriman adalah surga, Pak. Tapi kan tergantung prosesnya nanti, ya kan? Apakah dia masuk surga itu tanpa hisab atau masuk surga melalui hisab terlebih dahulu, itu yang membedakan. Tapi bagi orang-orang kafir, tempat peristirahatan terakhirnya adalah neraka. Karena bahasa di dalam Al-Quran, khalidina fiha, orang kafir itu kekal di dalam neraka. Termasuk yang diperlihatkan kepada Nabi itu bahwa ternyata di dalam neraka itu kebanyakan isinya adalah perempuan yang ingkar. Apakah ingkar kepada Allah? Tidak. Mereka tidak ingkar kepada Allah, tapi mereka ingkar kepada suaminya dan ingkar kepada kebaikan suaminya. Apabila engkau berbuat baik kepada istri engkau 1 tahun, kemudian engkau dilihat oleh istrimu ada keburukan, lalu istrimu berkata, aku tidak melihat kebaikan pada engkau sedikit pun, itu saja ibu sudah mengantarkan seorang perempuan masuk ke dalam neraka hanya dengan kalimat. Apalagi sampai ibu membanting suami, apalagi sampai melukai suami. Karena kemarin saya baca di IG, Pak, ada seorang suami mengadu, Pak, lalu luko telinga, Pak. Marah saya. Ya kue istrinya, rupanya istrinya kok ahli bela diri, Pak. Makanya marah saya gitu. Apa kalau mencari orang rumah dia pikir-pikir kalau ahli bela diri gitu, ya kan? Coba bayangkan. Hanya dengan kalimat saja, bukan? Aku tidak ada melihat kebaikan pada engkau sedikit pun. Itu saja sudah bisa memasukkan seorang istri ke dalam neraka, Pak. Apalagi kekerasan fisik, ya kan? Maka itu durhaka kepada suami, gitu. Jadi kedurhakaan istri kepada suamilah yang diperlihatkan kepada Nabi. Banyak isi dari neraka itu adalah perempuan yang ingkar kepada suaminya. Sebenarnya Bapak Ibu, rambu-rambu ini menguntungkan bagi ibu. Orang indak tagalinci ya Bapak Ibu, dek gara-gara ada, Pak, tulisan hati-hati jalan licin. Orang selamat di tikungan karena ada tulisan pelan-pelan, tikungan tajam. Jadi bahasa tadi itu sebenarnya menguntungkan ibu. Apa-apa yang tidak beruntung, karena kadang-kadang apa-apa kan rasul-rasul ke surga saja. Tapi bagi ibu-ibu ketika ada rambu-rambu tadi, maka ibu akan berhati-hati untuk tidak mengingkari suami. Karena sekali lagi hari ini boleh jadi memang ada suami yang lebih punya peranan di dalam rumah tangga, terutama dalam mengatur keluarga itu, Pak. Ya, karena pernah ada yang mengadu seorang suami memberi ibunya, ya, ketahuan sama istrinya, apa bahasa istrinya? Dah, cukup sekali koyo dah. Jangan diulang dulu. Hebat orang rumah, Pak. Awak nan mencari, awak nan bakure, Pak. Ketahuan mengirim ke gaya ke orang rumah, cukup sekali koyo dah. Jangan diulang gitu. Masya Allah. Mudah-mudahan ibu-ibu di sini tidak ada yang seperti itu. Ya, harusnya ibu-ibu kalau di siko, ya kan itu yang mau bahas. Kalau ada suami memberi ibunya diam-diam, ibu tanya bara udah kirim 300, jangan 300. Muati gitu. Muati kirim, ya 700 begitu harusnya gitu. Ya, jadi Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada peristiwa Isra dan Mi'raj, hikmahnya apa? Bahwa Nabi diperlihatkan oleh Allah tempat peristirahatan terakhir kita, yaitu surga dan juga neraka. Ya, itu hikmah. Ya. Kemudian mengingat waktu, ya, terakhir, bahwa tujuan dari atau hikmah dari peristiwa Isra dan Mi'raj itu adalah meneguhkan identitas seorang muslim dengan ibadah sholat. Karena kan bainal muslim wal kufri tarkus sholat. Yang membedakan orang itu muslim atau kafir adalah berkaitan dengan ibadah sholat. Termasuk sholat itulah yang membedakan Bapak Ibu, siapa orang yang menegakkan agama, siapa orang yang meruntuhkan agama. Karena kan siapa yang menegakkan sholat, Pak, berarti dia menegakkan agama itu. Tapi kalau Bapak tidak sholat, berarti Bapak ikut meruntuhkan agama. Coba bayangkan, Pak, awak disabit meruntuhkan agama, Pak.
Indah ke sholat dulu ya. Alah, masya Allah, gitu kan. Jadi bahasanya Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj meneguhkan identitas seorang Muslim dengan ibadah sholat. Ya, sudah berapa itu Ibu? 4 ya. Nah, terakhir yang kelima, bahwa Isra dan Mi'raj meneguhkan kedudukan Nabi sebagai Nabi terakhir yang memimpin seluruh umat manusia. Karena kalau kita baca dalam riwayat tadi Bapak, ketika Nabi bertemu dengan para nabi, yang menjadi imam bagi para nabi itu adalah Nabi Muhammad. Ini meneguhkan bahwa Nabi Muhammad kedudukannya adalah nabi yang paling mulia di antara para nabi, dan Nabi Muhammad adalah penutup para nabi. Tidak ada lagi nabi dan rasul setelah. Mungkin itu saja Bapak Ibu kajian berulang yang berkaitan dengan beberapa hikmah dari sekian banyak hikmah dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Saya buka diskusi dan tanya jawab kalau ada 1-2, baru kita tutup dengan doa. Silakan kalau ada Bapak Ibu. Ya, dari Ibu dulu, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, ya. Iya. Iya. Ya. Apakah memang demikian Pak Ustaz? Mungkin ada beberapa surat yang lain yang nah ketika itu dibunyikan untuk Muhammad, itu juga ditujukan kepada kita gitu. Ya. Meyakini menurunkan kita bahwa Allah tidak akan meninggalkan kita gitu. Dan tidak membenci. Nah itu yang pertama Pak Ustaz. Kemudian yang kedua, tadi dikaitkan dengan hal ini Isra pengalamannya antara kita dan Tajalli. Ya. Baik, terima kasih Ibu. Yang pertama, cukup banyak ayat-ayat Al-Quran yang awalnya ditujukan kepada Nabi Muhammad, tapi sebenarnya juga untuk umat Nabi Muhammad. Contohnya, Inna a'toina kal kausar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Muhammad nikmat yang banyak. Itu bukan hanya untuk Nabi Muhammad, tapi juga untuk kita semua. Termasuk di surat Duha tadi Ibu, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Jadi Allah Bapak Ibu tidak akan pernah menyia-nyiakan. Karena jaminannya apa? Ihfazillah yahfazka. Engkau jaga Allah, Allah akan jaga engkau. Itu jaminannya. Beda dengan Fir'aun Pak. Fir'aun lata cagui barunya kenal di Tuhan Pak. Lata cagui angok lecek-cek tuh. Barunya mengecek aku beriman kepada Tuhan yang disembah oleh Musa. Dan aku adalah orang-orang Muslim. Tapi jawaban Allah akan jelas. Kini aku baru sadar. Kapatangko kamase, akan gitu. Itu bahasa yang ada bahasa menyia-nyiakan. Maka yakinlah Bapak Ibu, selama kita tidak pernah menyia-nyiakan untuk beribadah kepada Allah, maka Allah juga tidak akan pernah menyia-nyiakan kita. Yakinlah itu. Sebagaimana yang dialami oleh Nabi kita, Nabi Muhammad. Kemudian yang kedua, sekelas Nabi saja Bapak Ibu, ya ada ujian Pak. Sebenarnya Allah mau saja kan menolong Nabi Muhammad dari awal, apa sulitnya Pak? Dihantam badai saja orang kafir kok mati sudah kan. Tapi kan tidak seperti itu. Hidup itu indahnya itu di ujian Bu. Ibu kalau senang terus saja, ibu tidak akan pernah merasakan senang. Karena kalau tidak pernah merasakan sedih, tidak akan pernah orang merasakan nikmatnya senang. Orang kalau tidak pernah merasakan pahit Pak, tidak akan terasa lamanya manis Pak. Ini pahit tidak pernah merasa. Bagaimana mungkin dia merasakan nikmatnya manis itu? Pahit saya tidak pernah terasa. Justru ada pahit, ada asin,
ada musibah, itu membuat hidup kita terasa indah. Maka balik tadi ke maha besaran Allah. Kemudian yang tajalli tadi Bapak Ibu, bukan berarti kita tidak pernah berbuat dosa. Yang Allah maui itu Pak, seorang pendosa ketika datang kepada Allah mengakui dosanya, itu yang paling suka Allah Pak. Karena kemahabesaran Allah ada di situ, maha mengampuni. Yang sulit itu Bu, sudah tahu ada berdosa Pak, tapi sok menghadap Allah. Ya ini bahayanya kata ulama. Kalau orang berdosa, sadar dia berdosa Bu, ketika akan menghadap Allah kan istighfar dia Tuhan. Yang berat itu dia sadar bahwa dia berdosa, tapi tetap saja menghadap Allah dengan membawa dosanya itu, Pak. Itu yang bahaya itu. Ya, jadi akhirnya apa, dosanya itu dianggap biasa saja. Sholat dalam keadaan berdosa, puasa dalam keadaan berdosa. Beda dengan orang yang memang sadar kalau dia berbuat dosa, dia akui. Jadi Allah itu lebih senang Pak kepada orang yang berbuat maksiat tapi kemudian menyadari diri dan minta ampun kepada Allah, daripada orang yang merasa tidak pernah berbuat dosa dan maksiat. Mungkin itu ya, tajallinya di situ. Bukan berarti karena kotornya jiwa kita tidak ada tajalli. Ya kalau Nabi ya maksum ya, tidak ada masalah. Makanya perlu di situ adanya kesadaran diri, Bu. Kesadaran diri bahwa kita manusia yang tidak pernah luput dari khilaf, dari salah. Sehingga di situ nanti ada yang namanya bertobat, introspeksi diri dan menjauhkan diri. Selama ada ikhtiar seperti itu, maka tajalli itu akan terjadi kata ulama. Ya, jangan Bapak Ibu kira orang pendosa itu tidak sampai pada tingkat tajalli, sampai, karena dia yakin Pak, Allah Maha Pengampun, dia mau ampun kepada Allah sampai dia ditajalli. Kita tidak sampai-sampai di tajalli Pak, karena kita merasa dosa ini masalah biasa saja gitu, tidak sampai ke tajalli. Nah, itu mungkin bedanya. Terakhir Ibu, mana tadi Ibu yang terakhir? Hah? Udah? Bapak lagi, silakan terakhir. Baik, nanti Ibu Bapak ada kegiatan lagi, silakan. Nabi diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ya. Kemudian naik ke langit ketujuh ya. Ya, menerima perintah sholat. Ya, ada kendaraan lah ya. Baik. Yang buruk itu Bapak Ibu dijelaskan dalam riwayat, dia lebih kecil dari kuda, lebih besar dari keledai. Berarti memang berwujud fisik ya Pak. Bukan majas ya, bukan benda khayal, memang betul berwujud fisik ya Pak. Ya, kecil dari kuda, besar dari keledai, itu yang ditunggangi Nabi. Tidak ada satupun yang mampu menjinakkannya Pak, kecuali hanya Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan digambarkan bahwa itu tidak nyata, atau bahkan mengatakan yang menunggangi tidak nyata adalah tidak nyata juga. Apa itu? Ruh. Bukan. Makanya kalimat di surat Al-Isra ayat 1 itu bi'abdihi. Abdihi itu artinya apa? Fisik itu juga ikut Pak. Nah fisik itu menunggangi fisik juga. Apa yang ditunggangi? Yang fisik itu yaitu kendaraan. Kendaraannya apa? Buruk. Ya, buruk itu ya ada yang memahami kecepatannya seperti kilat. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik, kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar acara pagi ini mendapatkan berkah. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ilman yanfa'una warzuqna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma auzi'na nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala sholihan tardahu wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadika sholihin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana hadza tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.